Oke, jadi kita lanjutkan di pertemuan hari ini. Jadi kalau sebelumnya Anda sudah mempelajari bagaimana implementasi dari desain data warehouse ke dalam database Oracle, dan itu saya kira mudah, Anda tinggal merepresentasikan atau membuat sebuah relasi tabel dari star skema yang Anda buat sebelumnya. Nah, di hari ini kita akan mempelajari bagaimana implementasi dari sebuah desain yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, implementasinya itu ketika Anda sudah membuat tabel, sudah mengisi data, itu selanjutnya kan mengeluarkan data. Ada yang cara manual ya, dengan menggunakan query seperti biasanya ya. Query yang digunakan itu adalah Anda bisa menggunakan kebanyakan fungsi-fungsi grup ya. Fungsi grup itu di dalamnya ada sum, ada count, ada AVG, dan seterusnya ya. Itu yang sering digunakan di dalam implementasi dari output data warehouse. Dan kali ini kita akan menuju ke situ. Ya. Pertama adalah, saya tidak mengulang lagi, kita belajar SQL fundamental tidak ya. Saya hanya melanjutkan ya. Jadi melanjutkan dari apa yang sudah Anda dapatkan pada waktu Anda implementasi atau mempelajari SQL fundamental. Salah satunya adalah yang di fungsi grup itu ya. Mungkin kalau Anda masih ingat fungsi grup ataupun di klausa join, di menggabungkan beberapa tabel gitu ya. Nah, itu yang kita pakai adalah itu ya, menggabungkan beberapa tabel dan menggunakan SQL fundamental, materinya fungsi grup. Yang perlu Anda siapkan hanya ya sama dengan yang sebelumnya adalah SQL developer untuk menjalankan query-query-nya. Oke, saya akan persiapkan dulu, saya demokan ataupun saya tunjukkan materinya. Oke, baik. Berikutnya saya akan melanjutkan materi kita hari ini, yaitu perbaikan dengan klausa group by. Ya, ini adalah seri SQL fundamental yang sangat support untuk mengeluarkan data dari hasil implementasi fisik data warehouse yang sudah Anda buat sebelumnya. Ya. Nah, saya yakin Anda juga masih ingat dengan klausa group by. Ya, Anda bisa lihat-lihat lagi materi-materi yang sudah Anda dapatkan di basis data, ya, di praktikum basis data. Salah satunya adalah fungsi grup. Nah, fungsi grup sendiri itu kan, kalau saya ingatkan bahwa di dalamnya ada fungsi penjumlahan, ya, pakai fungsi sum, kemudian ada menghitung baris, bisa dengan menggunakan fungsi count, kemudian average ya dengan menggunakan AVG, ada standar deviasi dan lain sebagainya, ada min max dan seterusnya ya. Nah, ini di SQL fundamental itu ada topik yang belum dibahas, yaitu perbaikan dengan klausa group by. Jadi group by-nya ini diperluas ya. Nah, sasarannya di sini atau materi yang diajarkan adalah operasi roll up ya, operasi roll up seperti itu. Operasi roll up, kemudian operasi cube, kemudian fungsi grup pada roll up dan cube, serta menggunakan grouping set. Nah, yang pertama kali adalah review fungsi grup. Ya, fungsi grup sendiri beroperasi pada himpunan-himpunan yang barisnya memberikan satu hasil per grup. Nah, sintaknya seperti ini ya, select kolom, nama kolomnya, kemudian group function-nya. Group function-nya bisa sum, bisa count, bisa AVG, bisa max min, ataupun lainnya. From table, where condition, kemudian ada fungsi, klausa group by dalamnya. Dan ada group by expression-nya. Kemudian bisa dilengkapi dengan order by. Nah, contohnya di sini adalah mencari rata-rata gaji, standar deviasi, jumlah baris data, dan nilai maksimum dari tanggal mulai bekerja. Ya, dari pegawai, di mana ID pekerjaannya adalah yang mengandung kata-kata SA di depan. Ya.
Jadi seperti ini contohnya ya, fungsi grup. Kemudian juga ada beberapa fungsi grup yang bisa Anda lihat. Select department ID, job ID, sum salary, count employee ID from employee, group by department ID, job ID. Nah, ini saya pakai saja Live SQL ya. Saya pakai saja Live SQL-nya Oracle untuk mencoba query tadi ya, yang Anda bisa memanfaatkan ini ya, ataupun Anda bisa memanfaatkan atau menggunakan SQL Developer. Supaya saya nggak ganti-ganti halaman, saya cukup menggunakan Live SQL. Oke, saya masuk dulu, login ke Live SQL dengan menggunakan akunnya Oracle. Oke, kita lihat sebentar. Ini saya besarkan ya. Nah, contohnya ini ya, select department ID, job ID, select department ID, job ID from r.employees group by department ID, job ID. Group by department ID, job ID, dan di sini tadi menghitung salary sama menghitung jumlah dari pegawainya. Nah, seperti ini. Kemudian kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi kelompok Departemen AD 90 dengan job ID ADVP punya total gaji 34.000 dan pekerjanya 2 orang. Ya, di Departemen ID 90 itu pekerjanya cuma 2 orang. Dan total gaji dari 2 orang tadi adalah 34.000. Begitu pula seterusnya ya, 180 dan seterusnya. Jadi itu adalah pengingat Anda di fungsi grup. Ya. Kemudian kalau Anda menginginkan ada filter di fungsi grup, Anda harus menggunakan having, tidak boleh menggunakan where condition ya. Klausa having digunakan untuk menentukan grup mana yang akan ditampilkan. Lebih lanjut, kita bisa membatasi grup berdasarkan suatu kondisi tertentu. Jadi kalau ingin saya munculkan sum salary-nya itu di atas 10.000 ya, maka saya harus memfilternya pakai klausa having karena dia fungsi grup ya, karena dia fungsi grup maka saya letakkan di having condition di group by, bukan di where clause ya. Kemudian Anda masih ingat kalau saya eksekusi group by department ID sum salary lebih besar daripada 10.000 error. Kenapa ini error? Coba ini nggak pakai ini ya. Having sum salary di atas 10.000. Oke, kita tunggu sejenak. Nah, hasilnya ini. Ya, tapi kalau kita tambahi tadi job ID, nah mungkin gini ya. Oke, kita coba. Comment not properly ended. Kalau dia satu kolom tadi bisa. Oh ini. Apa tadi keliruannya ya? Departemen ID, job ID having sum salary di atas 10.000. Jadi yang antara grup
datanya Departemen ID dan Job ID, di mana jumlah gajinya di atas 10.000 yang muncul. Berarti di kolom sum salary di sini yang di bawah 10.000 itu tidak muncul. Ya, jadi filternya ada di having, ya, di having di klausa group by. Oke, itu. Kemudian kita lanjut ke group by dengan operator roll up dan cube. Roll up dan atau cube digunakan bersama dengan group by untuk menghasilkan baris super agregat melalui kolom referensi silang atau cross reference kolom. Pengelompokan roll up menghasilkan himpunan hasil yang berisi pengelompokan baris dan nilai subtotal. Pengelompokan cube menghasilkan himpunan hasil yang berisi baris-baris dari roll up dan baris cross tabulation. Yang pertama adalah operator roll up. Roll up adalah perluasan terhadap klausa group by. Operasi ini digunakan untuk menghasilkan agregat terakumulasi, semisal adalah subtotal. Kalau tadi adalah total dari masing-masing grup, kita bisa memberikan subtotal dari beberapa kelompok data. Nah, sintaknya adalah seperti yang sebelumnya, ada group by, di sini ada tambahan roll up. Ya, roll up group by expression. Contohnya ini ya, select Departemen ID, Job ID, sum salary from employee, ya, Departemen ID lebih kecil daripada 60, group by roll up Departemen ID, Job ID. Nanti Anda akan menyaksikan atau melihat hasil dari sub total ya. Subtotal, misalnya di sini Anda bisa lihat ada kelompok Departemen 10. Nah, subtotalnya berapa di sini? Ada Departemen ID 20. Subtotalnya juga akan kelihatan di sini. Ada yang 50, subtotalnya sekian. Nah, kita akan coba. Ya, kita akan coba. Ini tadi nggak ada having. Nah, kita lihat ini dengan menggunakan roll up. Roll up seperti ini. Oke. Nah, itu akan muncul hasilnya. Ya, kelompok Departemen ID 10 ADSIS. Nah, itu gajinya subtotalnya karena nggak ada kelompok yang lain itu keluar seperti ini ya, 4.400. Jumlah pegawainya 1. Kemudian 20 ada MKmen sama NKRET, yaitu salary-nya ini, sum salary-nya ini satu orang. Jumlah dari salary-nya 13.000 tambah 6.000 adalah 19.000. Kemudian pegawainya satu-satu di masing-masing Departemen ID dan Job ID dijumlahkan 2 di sini. Begitupun pula seterusnya ya. Nah, seperti ini. Anda bisa lihat di sini ada estimate di 50 itu ada 5 pegawai. Ya. Kemudian di 50 di Departemen ID 50 total dari gajinya adalah 156.400 dari gajinya Departemen ID 50 dan jumlah pegawainya adalah 45, 5, 20, 20 sama dengan 45. Dan seterusnya ya, bisa Anda lihat sendiri. Jadi si roll up sendiri itu adalah membuat sebuah subtotal dari sebuah operasi fungsi grup, baik itu sum ataupun count ataupun max min. Ya. Itu roll up. Kemudian cube adalah perluasan dari group by. Operator cube digunakan untuk menghasilkan nilai cross tabulation dengan statement select tunggal. Nah, Anda bisa lihat di sini ada cube. Ya, kalau tadi ada roll up, sekarang cube. Nah, itu apa itu cube? Anda bisa lihat di sini perbedaannya ya. Perbedaannya Anda bisa lihat di sini kalau tadi sama ya, yang sampai dengan ini ya. Ini yang tadi kita temui di roll up. Ini yang kita temui di roll up. Ya. Kemudian yang tambahnya cube itu ada dimensi yang lain yang dijumlahkan, yaitu dimensi khusus di job ID. Ya. Job ID di ADSIS dijumlahkan, MKmen dijumlahkan sendiri, MKRET dijumlahkan sendiri, STP dijumlahkan sendiri, dan estimate dijumlahkan sendiri di summary di sini ya, di summary.
Jadi kalau tadi kelompok berdasarkan departemen ID, sekarang dikelompokkan lagi berdasarkan job ID. Kalau tadi hanya di dimensi yang pertama ya, hanya di dimensi yang pertama. Hanya di dimensi yang pertama. Kalau tadi ya, subtotalnya itu hanya di dimensi yang pertama. Kemudian kalau kita ubah di sini, ini adalah cube. Nah, Anda bisa lihat ada pengelompokan data di dimensi yang kedua, ya, ADVP, ACMGR, VMGR, dari semua departemen ID. Ya, dari semua departemen ID. Bawahnya, ya baru kayak yang roll up tadi. Ya. Nah, itu. Perbedaannya itu ya. Jadi masing-masing kalau di cube, itu akan dioperasikan fungsi grupnya, baik di dimensi yang pertama ataupun dimensi yang kedua. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah fungsi grouping. Ya, fungsi grouping dapat digunakan baik untuk operator cube ataupun roll up. Dengan menggunakan fungsi grouping, kita dapat mencari subtotal dari tiap pengelompokan. Dengan perintah tersebut, kita juga bisa membedakan nilai nol yang disimpan dari atau dibuat oleh roll up ataupun cube. Tadi kan ada penandanya ya, nilai nol itu adalah subtotal ya. Nilai nol adalah subtotal dari kolom yang ditunjuk tadi. Fungsi grouping akan mengembalikan 0 atau 1 ya. Anda bisa lihat di sini sintaknya di grouping expression. Nah, contohnya di sini Anda bisa lihat ada fungsi grouping ya, baik itu roll up ataupun di cube. Ini contohnya adalah yang roll up. Select departemen ID alias dep ID, job ID alias job, sum salary, grouping dalam kurung departemen ID, kemudian di sini alias GRP dep, grouping job ID GRP job, from employee where departemen ID lebih kecil daripada 50, group by roll up. Ya. Jadi fungsinya grouping adalah menandai bahwa dia subtotalnya di kolom yang mana. Ya. Kita bisa lihat di percobaan ini, grouping departemen ID GRP dep ID gitu ya. Kemudian grouping job ID, saya aliaskan job GRP job ID. Supaya lebih jelas kita run. Nah, Anda bisa lihat di sini ada roll up dulu lah ya. Roll up dulu. Roll up. Nah, ini kalau dia 00 ya, grup departemen ID-nya 0, grup job ID-nya 0, ini berarti baris bukan subtotal ya. Baris bukan subtotal. Kemudian yang baris kedua, GRP job ID-nya adalah 1, berarti ini digrupkan berdasarkan SAREP. Ya, berdasarkan SAREP. Ya, adalah 7.000. Ya, jadi di sini dikelompokkan ke SAREP. Kemudian yang baris yang ketiga ini 00 berarti bukan subtotal. Kemudian di sini ada grup ID-nya job ID ya. Berarti di sini kelompoknya ADSIS. ADAS. Ya, kita lihat di sini ya. Jadi di sini Anda bisa lihat ini kelompoknya. Jadi kalau 1 itu, nah ini kan bisa kita lihat, fungsi grup akan mengembalikan 0 atau 1. Ya, fungsi grouping dapat digunakan baik untuk operator cube ataupun roll up. Dengan menggunakan fungsi grouping, kita dapat mencari subtotal dari tiap pengelompokan.
Dengan perintah tersebut kita juga bisa membedakan nilai nul yang disimpan dari atau dibuat oleh roll up ataupun cube. Ya, pembedanya adalah 1 0. Ya, kita lihat di situ ada kalau misalnya dia 0, ya maaf, ini kalau dia 0, ya, grup job ID-nya 0 berarti dia menandai saja ya, ternyata dia menandai yang ada nilai nulnya atau enggak pada sebuah fungsi roll up. Ya, jadi kalau misalnya fungsi roll up-nya di sini Anda bisa lihat, itu ada nilai nulnya, ya dia akan bernilai 1. Ya, jadi kalau pada sebuah fungsi grouping seperti ini, berarti 1 ini menandakan dia 0. Ya, 0 di sini berarti subtotalnya justru ada di area ini, di kelompoknya departemen ID. Ya, departemen ID 10. Ya, berarti ini gini aja. Jadi kalau ada penanda satunya ya, baik itu di fungsi grouping departemen ID ataupun job ID, berarti di dalamnya di sini itu ada subtotalnya. Ya, berarti di sini ada subtotalnya. Ya, di sini ada subtotalnya. Ya, ada subtotalnya ya. Ini ada subtotalnya juga. Nah, kemudian subtotalnya dari siapa? Nah, ini kalau misalnya ada kita balik saja ya. Ini nggak pakai count. Kita coba ini nggak pakai ini ya. Bedanya apa ya? Ini 0 sama 1 ini bedanya. Karena di sini ada nolnya, di sini kok 0 gitu ya. Ini 0, ini kok 0. Ya, harusnya ini 0, ininya 1 ya. Harusnya kan gitu kalau 1 itu menandakan dia nilai 0. Ya, ini kita coba hilangkan satu kolom seperti ini. Roll up-nya per departemen ID. Nah, ini nggak usah seperti ini. Yang terjadi bagaimana? Nah, di sini Anda lihat ya tidak ada perbedaan ya. Kalau fungsi atau dimensinya cuma 1, nggak ada perbedaan. Ya, karena ini sudah subtotal dari semuanya. Ya, ini nggak nampak fungsi klausa rule up-nya nggak nampak. Karena ini nggak pakai rule up pun masih sama, hasilnya kan sama persis. Ya, tapi ini nggak pakai grouping. Kalau Anda pakai grouping tanpa rule up, ya hasilnya ya sama ya. Hasilnya ya sama. Jadi kalau Anda pakai rule up dan nggak pakai rule up, kalau hanya dengan satu kolom saja ya untuk dimensinya ya nggak pengaruh, gitu ya, nggak pengaruh. Sehingga ini pengaruhnya ada di 2 dimensi, minimal 2 dimensi. Nah, seperti ini. Ini kalau kita lihat, nah ini kalau ini kan nggak ada subtotalnya ya. Nah, subtotalnya dari count sama sum salary-nya kan nggak ada. Ya, kemudian baru Anda buat roll up, baru ketahuan subtotalnya. Ya. Nah, subtotalnya Anda bisa lihat di sini dia berdasarkan apa gitu ya.
di groupingnya ini. Nah, kembalikan lagi, tadi ini kita grouping berdasarkan job ID. Ini GRP job ID. Ya. Nah, Anda bisa lihat di sini penandanya. Nah, jadi Anda buat keduanya ya, groupingnya ya. Grouping baik departemen ID sama job ID. Kemudian salah satu dia bernilai 1, berarti dia adalah fungsi subtotalnya ya. Dia adalah subtotalnya. Jadi Anda lihat di keduanya itu, kalau salah satunya bernilai 1, itu berarti subtotal. Ya, berarti subtotal. Kemudian kita ganti dengan cube. Ya, grouping cube. Grouping cube. Grouping cube, Anda bisa lihat di sini dia subtotal, tapi karena di sini departemen ID-nya bernilai 1, berarti bukan subtotalnya departemen ID, tapi dia subtotalnya yang satunya, yaitu job ID. Ya. Jadi bacanya seperti itu ya. Bacanya terbalik. Justru yang 0 itu subtotal dari kelompoknya, tapi kalau yang 1 justru enggak. Ya, justru enggak. Nah, ini. Kalau ini bukan subtotal ya. 0, 0 ini berarti bukan subtotal. Nah, ini adalah subtotal. Ini adalah subtotal ya, ini karena ada penanda 1. Ini juga begitu, 1. Nah, berarti yang 00 bukan subtotal, kalau salah satu bernilai 1 berarti dia subtotal. Cara bacanya itu ya. Jadi 1 ini bukan berarti dia adalah subtotalnya dari dimensi grouping ya. Jadi kan GRP Dep ID kan ini. Dia groupingnya grouping departemen ID. Berarti bukan subtotalnya dari departemen ID, justru malah subtotal dari kolom yang bukan dia ya, kolom yang lain ya. Jadi 1 itu malah bukan subtotal dari kolom tersebut, tapi kolom yang lain. 0 itulah yang menunjukkan dia subtotal pada kolom tersebut yang di grouping. Tapi 1 ini penanda bahwa baris data itu adalah subtotal. Dia penanda saja bahwa baris data itu adalah subtotal. Salah satu dari, jadi kalau Anda mencari subtotal dari baris ini, ya nyarinya adalah di salah satu kolom ya pada groupingnya itu bernilai 1, berarti baris data itu adalah subtotal. Ya, itu. Kemudian grouping set. Grouping set adalah perluasan dari klausa group by. Grouping set digunakan untuk mendefinisikan pengelompokan lebih dari 1 dalam query yang sama. Oracle Server melakukan komputasi untuk semua pengelompokan yang ditentukan dalam klausa grouping set dan mengkombinasikan hasilnya dari pengelompokan individual dengan operasi union all. Himpunan pengelompokan memiliki efisiensi untuk yang pertama adalah hanya sekali melewatkan base table jika diperlukan. Kedua adalah tidak perlu menulis complex union statement. Kemudian yang ketiga ada banyak elemen yang dimiliki oleh grouping set, tapi yang paling utama adalah performansi atau unjuk kerjanya. Kita lihat sebuah grouping set seperti ini ya. Select departemen ID, job ID, manager ID, AVG salary. Ini biasa saja ya, fungsi grup biasa saja. Fungsi grup biasa saja. Kemudian from employee grouping, group by, grouping set. Ya, grouping setnya ini berarti grup berdasarkan satu kelompok data, yaitu berdasarkan departemen ID, job ID, dan juga dari job ID, manager ID. Ya. Ini kan ada 3 ya, ada 3 kolom, kita kelompokkan berdasarkan satu kesatuan. Kalau yang sebelumnya, grouping setnya adalah, kalau nggak pakai grup set ya, itu akan muncul semua departemen ID, sama job ID, sama manager ID-nya jadi satu kesatuan. Kalau ini bisa-bisa per grouping setnya. Jadi berapa? Kita bisa ngeset rata-rata gajinya
berdasarkan grouping setnya departemen ID sama job ID. Lalu kita bisa mengelompokkan job ID dengan manager ID atau departemen ID dengan manager ID gitu ya. Ketemunya berapa? Kita coba. Ya. Kita coba dengan menggunakan grouping set. Ini saya hilangkan fungsi count-nya. Tadi manager ID ya. Manager ID. Kemudian di sini groupingnya saya hilangkan dan di sini grouping set. Nah, kita kelompokkan departemen ID, job ID ya. Tadi pakai langsung koma di dalam kurung. Ya, berarti gini. Nah, kemudian kita gandengkan antara job ID dengan manager ID. Kita tutup. Nah, kita coba. SQL not properly ended. Select department ID, job ID, manager ID, sum salary from area of employee. Grouping by, group by ya, sorry. Group by grouping sets. Ya, grouping sets pakai S. Kemudian baru kolom yang Anda grupkan. Nah, seperti ini. Jadi departemen ID dengan job ID itu gajinya berapa? Ada lagi yang job ID dengan manager ID gajinya berapa? Kita bisa coba tambahkan satu lagi yang belum ya. Yang belum itu antara departemen ID dengan manager ID. Grouping set dari departemen ID dengan manager ID. Departemen ID dengan manager ID. Nah, departemen ID dengan manager ID ya. Departemen ID 30, manager ID-nya 100, itu nilainya sekian. Ya. Kemudian employee ID, departemen ID dengan job ID ini. Kemudian sisanya adalah dari job ID dan manager ID ya. Hasilnya gitu. Ada 3 kelompok data berdasarkan grouping set. Ya, berdasarkan grouping set. Kemudian kolom komposit. Ya, kolom komposit itu adalah kumpulan kolom yang berlaku sebagai unit. Ya, untuk menentukan kolom komposit digunakan klausa group by untuk mengelompokkan kolom-kolom dengan tanda kurung, sehingga Oracle Server memperlakukan mereka sebagai unit pada saat melakukan komputasi operasi roll up ataupun cube. Nah, di sini Anda bisa lihat ada pengelompokan ya, pengelompokan dari departemen ID dan job ID, manager ID ya. Job ID, manager ID dulu digabung, kemudian baru dikelompokkan ke departemen ID. Nah, itu hasilnya bagaimana? Kita bisa lihat. Group by roll up. Group by roll up. Seperti ini. Kelompoknya adalah, nah ini. Departemen ID, roll up dengan job ID, manager ID. Ya, kita bisa running. Nah, hasilnya ini. Ya. Jadi job ID sama manager ID itu dikelompokkan dulu, dapat hasil, baru dikelompokkan ke departemen ID. Ya, caranya gitu. Ya, tahapannya seperti itu ya. Kalau di sini nggak kelihatan. Tapi cara bacanya seperti itu. Oke, kemudian concat grouping. Ya, concat grouping menyediakan cara yang pasti
untuk mengenerate kombinasi pengelompokan yang berguna. Untuk menentukan himpunan concrete grouping, kita pisahkan beberapa himpunan pengelompokan. Operasi rollup dan cube dengan tanda koma, sehingga Oracle Server mengkombinasikan ke dalam klausa group by tunggal. Hasilnya adalah cross product dari pengelompokan untuk setiap himpunan pengelompokan. Contohnya ini ya, from employee group by department ID, rollup job ID, sama cube manager ID. Nah, di sini Anda lihat ada pengelompokan baru di mana rollup-nya sendiri itu di job ID-nya sama cube-nya manager ID. Ya, kita bisa lihat di situ group by departemen ID, group by departemen ID, kemudian rollup job ID, rollup job ID, kemudian cube manager ID. Grup rollup sama cube kan menghasilkan subtotal. Nah, menghasilkan subtotal dari job ID. Ya, contohnya SARF di sini 7.000. Kemudian ini bawahnya lagi enggak ada ya. Ya, tentunya ini ya, ada beberapa di situ Anda bisa lihat. Kemudian cube. Cube sendiri Anda bisa lihat manager ID, ada pengelompokan manager ID juga. Kemudian baru digabungkan dengan departemen ID ya. Jadi ada pengelompokan sendiri rollup, kemudian ada cube manager ID. Dan ini hasilnya satu-satu gitu ya. Satu-satu kemudian digabung dengan departemen. Hasilnya adalah ini.